Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati. Bapak Ayo mabrur Bapak bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus Ketua DKM Masjid Amal yang sama-sama kita hormati Bapak Mayor Bulana Soekarno dan juga KW 07 Bapak Ustadz Haji Rahmat Arif. Silakan beliau-beliau, semoga panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmunya, berkah hidupnya di dunia wal akhirat. Begitu juga kita mampir pada malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita dan keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi barakati ulumi wa bi konfis walina amin. Melanjuti kajian 2 pekan yang lalu, kita sudah berbicara masalah qalbun salim, yaitu hati yang bersih atau hati yang selamat. Juga lawan kata yang bersih ini adalah kotor, hati yang penuh noda, atau dalam istilah lain artinya berkarat. Mengambil dalil sebagaimana Rasulullah SAW sabda, ala inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah di dalam diri manusia, di dalam tubuh manusia, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Bila sholahat jasadu kulluh, kalau daging itu baik, maka seluruh anggota badannya juga baik, anggota tubuhnya baik. Wa idza fasadat jasadu kulluh, dan kalau badan itu rusak, maka rusak pula seluruh badannya, tubuhnya. Ala wa ya qalbu, yang demikian itu adalah hati. Hati merupakan salah satu potensi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk melengkapi sebagai manusia, zahirnya dan batiniahnya, qalbiyahnya, rohaniyahnya. Allah ciptakan manusia dalam keadaan sempurna, jasadnya Allah berikan pelengkap, baik mata, hidung, telinga, tangan pun pelengkap dari jasad kita. Adapun pelengkap dari rohaniah kita adalah hati, dan hati ada jiwa, ada nafsu, keinginan. Di situ juga ada ra'yu, akal, ada juga pikiran. Ini merupakan potensi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Nah, maka itu Nabi menyoroti berbicara mengenai hati ini sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berbicara banyak tentang masalah hati. Bahkan ada sekitar 20 macam hati. Nah, lawan dari hati bersih ini adalah hati yang kotor atau yang kena noda. Artinya ternoda atau ar-radiyah, yaitu hati yang senantiasa kotor dari berbagai macam perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Bagaimana kemarin hati yang bersih adalah huwa mukhlisulillah, yaitu hati yang bersih, yang ikhlas karena Allah dan semua ibadah. Wa khalu minal kufri wan nifaq wa radilah, dan lepas bebas kosong dari sifat ingkar, sifat nifaq, dan sifat hati yang kotor. Maka dikatakan qalbun salim,
Sedangkan hati yang kotor ini, sebagaimana di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, innal mu'mina idza adnaba dzamban, sesungguhnya seorang yang beriman jika dia melakukan satu perbuatan dosa, kanat nuktatun sauda'u fi qalbi, maka akan ternoda satu bintik hitam di dalam hatinya. Wa in taba, maka apabila kemudian dia bertobat, wa naza'a, kemudian dicabut, wasta'taba saqula qalbu, maka akan bersih kembali hati tadi. Wa in zada, tapi kalau tadi bintik hitam noda tadi tidak dibersihkan, bahkan ditambah lagi dengan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa yang menandai nuktah tadi, noda tadi, zadat, maka makin bertambah, hatta takluwa qalbah, sehingga hatinya penuh dengan noda tadi. Mungkin bahasa gampangnya penuh dengan kotoran tadi, jadi keruh hatinya. Wadzalika ron, maka kata Nabi kita Muhammad SAW, ini yang disebut dengan penyakit ron, artinya penuh dengan noda-noda tadi. Alladzi qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kalla baghana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sekali tidak demikian, akan tapi hati yang kotor tadi mereka disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Intinya lawan bersih ini adalah kotor. Sebab kotor disebabkan karena perbuatan dosa. Kalau gambaran kita, hati ini digambarkan analoginya seperti secari kertas atau tisu atau putih bersih bening. Ya. Ketika bening tadi ada noda, apa warna hitam atau warna lainnya, yang penting noda. Satu noda, maka putihnya akan hilang, berubah menjadi kotor. Begitulah manusia apabila melakukan suatu perbuatan dosa. Kalau tidak dicabutin dengan apa? Dengan taubat istighfar. Ditambah lagi, terus makin banyak, maka yang putih tadi penuh dengan kotoran tadi. Maka kalau ibarat air itu sudah keruh, ya, seperti kopi gitu ya. Tapi kopi beneran ya, bukan kopi susu, beda. Kalau susu ada putih-putihnya. Nah itulah hati manusia. Kalau sudah ini nanti tertutup, hatinya terkunci, bahkan mautil qalbi atau mautul qalbi, bahkan hatinya akan mati. Nah oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW, hati-hati dengan hati itu, bahasa gitu, hati-hati dengan hati. Nah, makanya kita sudah berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang suka membolak-balikan hati, maka tetapkanlah hati saya ala dinika, atas agamamu. Kalau Syekh Ibnu Qayyim menggambarkan seperti analogi lain, hati ini bisa seperti karat. Jadi karat ini kalau tadi noda, ini seperti kalau besi berkarat. Nah karatnya ini makin banyak berkarat, maka fungsi besinya akan hilang. Maka beliau mengatakan sodaul qalbi amroini, hati yang berkarat disebabkan karena dua faktor. Apa faktor pertama? Bil ghaflati wa dzambi, disebabkan karena ghaflah. Ghaflah ini bahasa kita ini lalai. Jangan-jangan gaple asal kata bahasa Arab mungkin Pak ya. Gaple, tahu apa gaple Pak? Apa gaple itu domino ya? Jangan-jangan dari bahasa Arab ya, dari bahasa ghaflah ya. Ghaflah ya. Jadi lalai gitu kan. Orang kalau gaple kan lalai. Ya.
Saya main gape ada nggak 5 menit mainnya? Enggak, itu gitu lama gitu, lalai. Ya, bil ghaflati wal dzambi itu disebabkan karena 2 faktor, ghaflah, lalai dan dosa. Lalu solusinya bagaimana? Wajala uhu bisyai'taini. Adapun solusinya, pembersihnya juga ada 2. Dengan apa? Bil istighfari wal zikri. Dengan istighfar dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu bentuk daripada menghilangkan noda tadi, menghilangkan karat tadi dibersihkan. Jadi pertama sebab lalai, kedua sebab dosa. Lalai ini bisa menyebabkan jadi dosa. Ada istilah lalai, ada istilah lupa. Sama nggak nih lalai dengan lupa? Beda ya. Contohkan tuh kalau lalai dengan lupa, contohnya bagaimana bedanya? Ibu dulu ya Bu. Gak apa-apa satu. Kalau lalai, ya kalau lalai dicontohkan sholat ya. Ya, terus kalau lupa, beda ya. Beda lupa. Coba bapak beda lalai dengan lupa. Lalai disengaja, lupa tidak sengaja. Lalai sengaja, lupa tidak sengaja. Yang lainnya ada. Seperti lalai dengan lupa. Lalai nggak ajan, lupa nggak ajan. Apa? Lalai itu sengaja, berlanjut terus. Oh, sama kayak tadi ya. Terus kalau lupa? Oh, iya. Dua ada cerita tuh. Suami istri karena udah tua, sudah sepuh gitu, sampai nama istrinya lupa. Satu lupa, kita ada tamu temennya, pas teman manggil, beb, kalau bikin kopi nih buat teman. Oh, panggilannya saya tuh. Dan ngambil lagi, ya Humaira ambilin kue. Waduh, panggilannya banyak kan. Humaira lagi ini kemerah-merahan gitu kan. Pokoknya manggil saya, manggil apa gitu. Kemudian nanya, ya Allah, sudah sepuh ini panggilan saya bahagia, rumahnya tangganya. Pas tanya, bagaimana sih tipnya bisa begitu? Bukan tip itu kenapa? Nama bini gua lupa. Oh manggil begitu. Aduh, maaf ya lagi shopping. Jadi memang ghaflah, lalai dengan nisyan itu berbeda. Sehingga Syekh Nuqai mengatakan wal farqu bainal ghaflati wan nisyan, perbedaan antara lupa atau ghaflah, lalai dan lupa adalah annal ghaflata tarkum bi ikhtiyaril ghafil. Lalai itu meninggalkan sesuatu bi ikhtiyaril ghafil disebabkan karena pilihan sendiri. Maksudnya tadi sengaja ya. Intinya kalau lalai itu sengaja. Wan nisyan, adapun lupa adalah tarkum bil ghari bi ikhtiyarihi, meninggalkan sesuatu tanpa dengan sengaja. Jadi gampangnya kalau lalai disengaja, kalau lupa tidak disengaja. Ya, contoh tadi sholat gitu kan. Sholat dilalai, sholat tahu perbuatan sholat itu perbuatan yang wajib, dia tahu wajib. Kemudian dia tidak sengaja, dia sengaja tidak melaksanakan, itu masuk ghaflah, lalai. Atau yang keduanya, kata ulama bisa disebutkan lalai adalah ketika sholat sudah tiba waktunya diundur-undur. Diundur-undur di apa ya? Ya, pokoknya ditunda-tunda dah.
bukan binatang mundur bukan ya. Kalau tukang kredit namanya tar gitu ya. Nanti aja pasti banyak waktu. Bu, sholat isya jam 11 juga boleh. Boleh nggak? Boleh. Tapi kan nggak tahu mau kita sampai jam 11 ya. Maka katakan fawailul lil alladzina hum an sholatihim, itu masuk semacam itu termasuk lalai. Tapi ketika dilaksanakan hilang lalainya, tapi pendapatnya kalau dalam kajian tasawuf termasuk dosa juga, walaupun dikerjakan tapi tidak besar dosanya seperti meninggalkan sholat, tapi tetap laksanakan. Tapi kalau dia lupa, ya bisa lagi tidur tiba-tiba bangun, oh saya lupa di sholat. Bisa ada orang tidur saking malam rajin sholat malam jam 2, jam 3 rebahan, jam 3 rebahan. Pas bangun ngendusin jam 9 pagi. Ya yang tidur kan nikmat Allah, Bu. Rahmat, nikmat, tidur kan nikmat. Maka banyak orang yang nggak bisa tidur. Maka gampang, Bu, kalau nggak bisa tidur, hadir ke majelis taklim, insya Allah tidur. Tidak, Bu. Duduk udah langsung tidur. Pak, kalau kebaikan kesehatan godain. Datang jam 9, wah lupa. Boleh nggak sholat subuh? Boleh. Jam 9, boleh. Cuma aja. Niatnya bagaimana, Bu? Niatnya kemana? Niatnya kemana, Bu? Ya niatnya kemana? Kalau sholat jam 9, sholat subuh jam 9. Kalau sudah lewat waktunya, niatnya usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil qiblat qado'an. Jadi boleh nggak? Boleh, tapi jangan tiap hari. Sengaja aja, namanya tidur kan nikmat kan, datang pagi, wah sibuk jadi panitia. Tetap rasanya. Pokoknya bangun tidur udah nggak bisa kemana-mana, duduk langsung sholat, jangan udah lagi. Ini duduk dulu, bininya suruh beli nasi uduk dulu, langsung. Ya. Dulu kalau kita masih muda, siangan itu, udah jam 6 berapa tuh kan? Wah, hordengnya ditutup tuh Pak ya. Saya nih dulu, bukan bapak, bukan. Biar gak tenggelam, hordengnya ditutup. Padahal udah matahari udah kirim ya, tapi udah satu jengkal. Jadi itu Pak dibolehkan ketika kamu ingat. Begitu juga puasa. Ya, puasa kan salah satu bagian al-imsak an syahwatil batni wal farji yauman kamilan min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi wa bin niyati taqarrub ila ta'ala. Dalam puasa faedahnya menahan sesuatu yang masuk ke dalam perut dan nafsu seksual pada hari yang disempurnakan, mulai dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari dengan niat karena Allah Ta'ala. Adapun yang bisa membatalkan memasukkan sesuatu ke dalam mulut, nah, kemudian dia sifatnya sengaja, berarti batal. Artinya sengaja, di jam 9, jam 5 kan tanggung ya, sejam lagi atau 45 gak tahan, udah makan aja dah. Itu sengaja, berarti sengaja. Tapi kalau lupa nggak apa-apa ya, biasanya hari Minggu habis tadarus, habis subuh tidur lagi, bangun jam 9, pas di mejanya masih ada makanan sahur, rendang, luar biasa. Rendang Padang kan enak bener tuh, makan gitu kan, lagi enak makan, udah sepiring ya. Bininya ngomong, bang kali puasa, astagfirullah bang saya, batal nggak tuh? Nggak tahu, waktu udah sepiring, ini sampai lupa. Lupanya memang lupa, bukan karena dilupakan, lupa. Gak apa-apa, manusiawi namanya lupa. Yang penting lupanya bener, jangan lupakan. Ya. Tapi kalau dibilang tanggung buah lagi enak, ingat lagi batal, itu dibolehkan. Ada rukhsah keringanan memang dalam keadaan lupa. Nah begitulah kaitannya dengan ghaflah dan lupa tadi. Maka solusinya wajalah yaitu pembersihnya adalah dengan cara bil istighfari wal dzikri, dengan minta ampun
dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita disuruh selalu istighfar habis sholat? Walaupun tiga kali sholat, 3 kali kita baca istighfar, itu kalau habis sholat sebianya paling nggak masukin dalam zikir harian kita. Dari zikir pagi maupun sore, paling nggak istighfar kita 100 kali atau 70 kali, sab'ina marrah atau mi'ata marrah. Nah, untuk mengkanter kalau ada dosa-dosa kecil, karena istighfar ini menghancurkan dosa-dosa kecil. Tetapi kalau dosa-dosa besar, dia tidak hancur dengan istighfar saja. Ada komponen-komponen lainnya yang harus dipenuhi. Ya, an-nadamu bi qalbi, ada rasa nyesal, wal istighfaru bil lisan. Kemudian diiringi dengan lisannya selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal iqla'u 'alal badan, seluruh anggota badan yang berpotensi untuk berbuat dosa kita cegah, kita hindarkan. Wal azmu 'ala ma Allah Ta'ala, dan berjanji tidak akan mengulangi. Itu konsep daripada taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi kalau karat tadi, hati yang berkat tadi, itu sebabkan karena 20 tadi lalai. Sebab lalai ini timbul dosa tadi. Karena lalai kan meninggalkan tadi, yang meninggalkan tadi akhirnya menjadikan dosa. Kenapa ada dosa? Karena ada pelanggaran. Kewajiban ditinggalkan karena pelanggaran. Ada dong sanksinya. Sanksinya adalah dosa. Ada 10 menit tentang hati yang kotor tadi. Maka satu-satu jalan tadi seperti yang karat tadi, bagaimana untuk mencabut tadi agar putih kembali noda tadi, maka dengan istighfar ataupun taubat kepada Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa ingat kepada Allah. Ingat dalam bahasa Arab dikatakan zikir, asal kata zakar, mengingat, menyebut. Yang lebih luas lagi, makna zikir ini adalah hafizhu fi zunnihi, memelihara Allah di dalam ingatan. Jadi bukan saja ketika kita sholat ingat Allah, atau bukan saja sekedar ketika di masjid, tapi ketika di luar masjid ingatnya tetap ingat kepada Allah. Jadi dimanapun kita berada, maka istilah takwa ini bukan saja di masjid, tapi di luar masjid, di mana saja berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Kalau di masjid wajar karena ada masjid, sarana tadi, karena situasinya masjid selalu dekat kepada Allah. Tapi ketika luar masjid, bisa nggak ingat kepada Allah ini kita bawa di luar masjid? Ya, contoh seorang pedagang, nanti sebagai pedagang bisa nggak dia ingat kepada Allah? Ketika dia menjadi pedagang, menimbang ini ada nggak sukatannya dikurangi, timbangan kurangi? Kalau dikurangi berarti dia nggak ingat kepada Allah. Tapi kalau ingat, nggak berani dia. Begitulah di dalam aspek kegiatan kita di masyarakat atau di mana saja. Ingat kepada Allah, ingat perintah-perintah Allah, ingat larangan-larangan Allah. Itu satu bagian mengingat kepada Allah. Makanya di dalam Quran, zikir dalam bentuk luas, kita suruh sebanyak-banyaknya, tidak ada batas. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Walaupun Nabi mencontohkan tidak paling banyak zikir itu 100 kali, paling banyak. Seringan 3 kali, 7 kali keseringan, ya, atau 70 kali atau 100 kali. Bukan berarti kita nggak boleh. Kalau kita sudah di Allah pelatihan biasa banyak, silakan. Seperti Imam Ghazali, wirdul ayyam, ya, wirid hariannya itu 1000 kali, cuman beda-beda. Misalnya mulai hari Jumat, cuman baca ya Allah aja tuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nggak banyak, cuma 1000, paling 30 menit. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu aja. Kemudian hari apa sekarang? Sabtu, la ilaha illallah, la ilaha 1000. Kemudian hari Minggu, ya Hayyu ya Qayyum 1000. Besoknya hari Senin, la haula wala quwata
Bila 1000. Selasanya baca sholawat 1000, Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Allahumma sholli alaihi wasallam boleh, tambah Allahumma sholli ala Muhammad, yang penting sholawat 1000 kali. Kemudian hari Rabu istighfar astagfirullahaladzim 1000 kali. Kemudian masuk hari Kamis baca tasbih subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim 1000 kali. Masuk lagi hari Jumat, begitu lagi seterusnya. Itu Imam Ghazali. Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu boleh nggak semacam kita ikuti, sedangkan Nabi nggak ngajarin tuh tiap harinya berbeda gitu kan. Ya, wirid Nabi kan cuma pagi sore doang tuh kalau ngajarin kepada kita. Kalau asbahna tuh pagi hari wiridnya semacam ini, sore semacam ini. Boleh nggak? Boleh saja. Ya, bukan berarti Nabi nggak ngerjain wirid semacam itu. Jadi Imam Ghazali juga ada sebabnya. Jadi sebabnya gini, ketika dia sedang mengarang kitab, zaman dulu kan gak ada pulpen tuh ya, jadi pakai apa namanya, pena gitu ya, tinta celup ya. Pas dicelup tadi, kemudian ada lalat yang mau nyedot tadi, ngalangin dia nulis gitu. Ngalangin itu merasa terganggu, padahal ngomongnya dalam batin. Ya kalau kita batin kan orang nggak tahu tuh. Mas Eko ketawa sama saya, padahal dalam hati nggak tahu gitu kan. Kenapa? Ustaz ngajar lama benar misalnya gitu kan. Bisa gitu kan. Udah azan masih jalan misalnya, tapi bukan Mas Eko ini bukan. Ganggu aja lalat. Ternyata Allah takdirkan lalat itu bisa ngomong. Ya Syekh, perbaiki hati kamu. Dia tahu. Walaupun Allah menciptakan saya dalam bentuk semacam ini yang kecil, tapi saya selalu ingat kalau zikir kepada Allah setiap harinya 1000 kali. Merasa ya Allah, itu binatang kecil aja 1000 kali. Saya cuma 3 kali kalau habis sholat istighfar. Kalau 3 kali berarti, kalau 5 kali sholat berarti 3 kali 5 15. Terus jalan ke Sandung, astagfirullah, baru 16. Bisa kan? Dia 1000, masa gitu? Wah, kalau gitu saya lebih baik seperti dia lah gitu sih. Jadi boleh-boleh saja ya. Demikian salah satu bagian hati yang ternoda, hati yang kotor yang disebabkan karena ghaflah dan karena dosa. Maka pembersihnya adalah istighfar dan ingat atau zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat bapak-bapak ibu bahagia, itu sekelumit tentang hati yang kotor atau yang ternoda tadi. Sebelum dilanjut mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan berkenaan dengan hati atau yang lainnya silakan. Mungkin ibu-ibu silakan. Ustaz, tanya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz telah menyampaikan macam-macam zikir, tapi saya ada mengamalkan zikir yang nggak dibaca Pak Ustaz. Contohnya ya seperti ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'mal. Terusnya Allah maafini fi badani, Allah maafini sami, Allah maafini la ilaha illallah. Terus yang lain-lain itu bagaimana Pak Ustaz? Ya boleh-boleh saja dong. Ini ada tuntunannya gitu, ada guru yang ngajarin. Ya. Kalau itu wirid dalam bentuk doa. Biasa kalau zikir, yang sebut zikir kan mengingat kepada Allah, menyebut kepada Allah, nama-nama Allah, kebahagiaan Allah, ataupun kebaikan Allah. Ya. Tapi kalau tadi semacam itu boleh-boleh saja, artinya dalam bentuk doa. Ya. Kan doa Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Maka Nabi kadang-kadang kalau doa juga kadang-kadang setelah samarrah suka 3 kali ulang. Bukan nggak yakin, itu namanya tauhid, menguatkan. Jadi kalau tadi itu bentuknya doa ya, karena kalimat doa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baiknya penolong. Itu kan arti hidupnya
doa kita kepada Allah. Satu lagi apa tadi? Allah maafini fi Ya, badani. Allah maafini fi badani itu juga doa. Ya Allah, berikanlah afiat terhadap badan saya. Terus apa lagi tadi? Allah maafin sampai pendengaran. Ya pelan-pelan. Enggak saya ini terjemahkan dikit-dikit. Allahumma. Maafini fi badani. Terus? Allahumma afini fi sam'i. Oh iya. Ya Allah, afiatkanlah pendengaran saya. Afiat dengan sehat beda apa ya? Sama nggak Bu sehat sama afiat? Sama? Beda nggak Pak? Sehat sama afiat? Kan suka bilang, mudah-mudahan kita berikan sehat wal. Beda nggak? Kalau sehat itu orientasinya adalah jasad, tubuh yang luar. Sedangkan kalau afiat itu kaitan dengan bisnis kita. Sehingga ulama memberikan takrif disebut dengan afiat itu adalah al-barru minas saqami wal balaya. Ketika lepas hatinya dari berbagai macam penyakit, ya, hati dan balaya dan juga dan berbagai macam musibah, karena hati yang bisa tadi fisiknya tadi itu disebut dengan afiat, sedangkan sehat. Sehingga Nabi katakan bahwasanya afiat yang Allah berikan itu macam bentuknya, bahkan ada 10 wajah, 10 macam. Sebagaimana di dalam hadis al-afiyatu ala asrati aujuh. Afiat itu ada 10 macam wajah, 10 macam. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. 5 macam Allah berikan afiat di dunia dan 5 macam Allah berikan afiat di akhirat. Apa saja 5 macam yang Allah berikan afiat di dunia? Al-ilmu, jadi ilmu itu termasuk afiat. Wal ibadah, ibadah itu afiat. Jadi kita bisa ibadah kenapa? Karena rohani kita sehat, gitu kan? Ya, karena kaitannya dengan masalah afiat di dalam hati kita, rohani kita. Jadi pertama al-ilmu, diberikan ilmu, wal afiat, ya, diberikan wal ibadah, diberikan mudah ibadah, wal rizqu minal halal, itu termasuk afiat, mendapatkan rezeki walaupun banyak, yang penting halal. Iya kan, maunya gitu kan? Ya, yang banyak yang penting halal. Kemudian yang keempat adalah wasobru ala syiddati, sabar dari berbagai macam cobaan yang sangat berat. Syiddat berat, cobaan yang berat. Kemudian yang kelima yang Allah berikan itu asyukru ala nikmati, bersyukur terhadap semua nikmat. Jadi nikmat juga berbagai macam, bisa dari rezeki, ya rezeki bisa bentuk dengan sehat, bisa diberikan maaf suami dengan istri, itu masuk rezeki juga. Diberikan anak juga termasuk nikmat tadi. Maka kata Nabi SAW, ma'an amallahu ala abdin nikmatan, tiada seorang hamba diberikan nikmat. Faqala, kemudian dia mengucapkan doa alhamdulillah illa kana alladzi aqta, kecuali apa-apa yang dia terima tadi, ya artinya Allah berikan tadi afdalu mimma akhad, itu lebih utama daripada apa yang dia terima. Apa yang Allah berikan lebih utama daripada yang terima. Kenapa? Karena ketika mendapatkan dia langsung as-sana'u 'alal muhsin, memuji kepada al-muhsin, yaitu Allah yang maha baik. Bizikri ihsanihi, dengan kebaikannya, yaitu alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, ini merupakan bagian ketika baca kita tadi alhamdulillah, itu kata Nabi itu lebih utama daripada apa yang kita dapat. Kita dapat uang misalnya 1 juta, mengucapkan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah itu lebih utama daripada 1 juta, karena ketika dia alhamdulillah itu langsung mahfuzun indallah, langsung pahalanya disimpan di sisi Allah. Kenapa ucapan tadi? Sedangkan yang 1 juta belum tentu menjadikan pahala.
dapat 1 juta ibu-ibu langsung ke Geraha ya. Saya bisa lah gitu. Bapak-bapak enggak ya? Ya enggak beda gitu. Betul, tapi alhamdulillah Nabi itu lebih utama apapun yang kita nikmatkan. Maka kata ulama, na'imu minallah ta'ala mutakarriban minhu. Nikmat Allah itu kadang-kala silih berganti. Kadang banyak, dikit, ya dikit lagi banyak gitu. Ya, silih berganti nanti pasang surut. Sama seperti ada orang ngaji gitu ya. Pasang surut kalau tanggal 1 rajin ngajinya. Tapi kalau tanggal 2 rajin enggak, kenapa? Lagi gamutnya gitu. Kenapa ya? Maaf ya, urus kata gitu kan. Ya, kadang-kadang gitu kan, nikmat itu. Maka katakan faqayyiduha asyukru. Maka ketika nikmat Allah berikan kepada kita, ikat nikmat itu dengan syukur. Jangan dilihat besar kecilnya, tapi lihat siapa yang memberi. Nah, di situ itu masuk kepada akidah tauhid kita. Jadi kalau kita melihat siapa yang beri, kita nggak melihat lagi apakah itu besar kecil, yang penting nikmat kita bersyukur. Jangan sampai ketika mendapatkan nikmat yang banyak, rezeki banyak, alhamdulillah itu nggak cukup sehari, seminggu alhamdulillah terus. Kenapa? Dapatnya MM-an dulu. Dapat proyek 10M di IKN sana dulu. Tapi kalau dapat cuma 100.000, alhamdulillah nggak? Cuma pelan, alhamdulillah. Dan mati ngomong, cuma segini. Mau dibin apa? Bin baju nggak dapat, kurang banyak. Nah, dia ikat faqayyiduha asyukru. Maka ikat nikmat itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Bapak Pak Tardi mungkin sudah. Pak Haji, Pak Ewe, Pak Firman, udah apa? Oh, udah selesai. Berarti mau kondangan nih ya. Ya mudah-mudahan kita tutup, kesimpulannya adalah hati yang kotor atau ternoda, atau Ibu mengatakan hati yang berkarat seperti besi, itu disebabkan karena 2 hal. Yang pertama karena goblah, lupa, dan karena dosa. Maka pembersihnya, solusinya karena lupa dan dosa dengan cara istighfar dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammad Allahumma alimna ma jahilna wa alimna ma fi wa sabbal ma fi dhunubi Allahumma hina min indik wa min alaina min fadlik wa sha'alaina wa rahmatik wa sha'alaina min barakatik wa bisnani wa sa'abik وعافيتك في الدنيا والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.